Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak Hani Maharani. Pada pertemuan kali ini kakak akan membahas mengenai sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan pusat. Materi yang pertama yang akan kakak bahas yaitu lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Nah, adik-adik, adakah yang tahu apa itu pengertian desa? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah kabupaten, atau bisa juga desa adalah gabungan dari beberapa dusun atau kapunduhan dan rukun warga atau RW. Nah, dusun atau kapunduhan itu adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa. Desa atau kelurahan merupakan lembaga pemerintahan di bawah kecamatan. Sebuah kecamatan biasanya terdiri atas beberapa wilayah pemerintahan desa atau kelurahan. Setelah mengetahui pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pemerintahan desa adalah pemerintahan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa atau sering kita sebut kades itu adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan kepala desa atau pilkades. Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, adik-adik, yang pertama kita bahas adalah pengertian otonomi. Otonomi ialah kewenangan daerah untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri. Nah, pemerintahan daerah meliputi yang pertama provinsi yang dikepalai oleh gubernur, yang kedua kota yang dikepalai oleh wali kota, yang ketiga ada kabupaten yang dikepalai oleh bupati. Lalu pemerintahan kabupaten atau kota meliputi yang pertama DPRD, yang kedua kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang ketiga komando distrik militer atau Kodim, yang keempat kepolisian resort atau bisa kita singkat Polres, yang kelima pengadilan negeri, yang keenam kejaksaan negeri, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu perangkat teknis daerah. Nah, anggota DPRD adalah wakil-wakil rakyat di daerah yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. DPRD mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang dan tata tertib DPRD. Materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat. Nah, adik-adik, suatu kawasan bisa dikatakan sebagai sebuah negara bila mempunyai unsur-unsur. Yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah atau daerah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, yang keempat pengakuan dari negara-negara lain. Pemerintahan itu adalah gabungan semua alat perangkat negara yang terdiri atas yang pertama ada badan legislatif meliputi MPR, DPR, DPD. Lalu yang kedua ada badan eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden. Lalu yang terakhir ada badan yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemilu dan pilkada. Adik-adik, kita harus mengetahui apa saja itu asas pemilu dan pilkada. Nah, asas pemilu dan pilkada adalah luber jurdil atau bisa kita jabarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, materi yang selanjutnya yaitu atau materi yang terakhir yaitu lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa kita singkat MPR. Yang kedua Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa kita singkat DPR. Yang keempat Dewan Perwakilan Daerah atau bisa kita singkat DPD. Yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan atau kita bisa singkat BPK. Yang keenam Mahkamah Agung, dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi. Sekian penjelasan dari kakak.
dapat memahami dengan baik